apa itu ragam hias, kemudian jenis-jenisnya, ya. Misal ragam hias, berikan contohnya ragam hias. Itu pelajaran yang lalu kan ya, ragam hias. Ada ragam hias yang geometris dan itu ya. Silahkan materi mengenai ragam hias bisa kamu kembangkan lagi di rumah masing-masing ya. Kemudian untuk hari ini kita akan memasuki materi berikutnya, yaitu gambar ilustrasi. Sebelumnya ini akan diberikan materinya. Mohon maaf, ada tamu. Kayaknya ada materi, tolong Mas dibantu untuk siapkan satu meja kertas 2, satu meja 2 eksemplar. Nah, silahkan dibagikan dulu. Itu adalah rangkuman materi ya, rangkuman materi untuk hari ini, yaitu mengenai gambar ilustrasi ya. Ya, kita lanjutkan. Untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang gambar ilustrasi. Yang pertama, apakah standar kompetensinya kita mempelajari gambar ilustrasi? Ini bisa disampaikan. Standar kompetensi untuk materi gambar ilustrasi adalah mengekspresikan diri melalui karya seni rupa dengan kompetensi dasar sebagai berikut: mengekspresikan diri melalui karya seni lukis atau gambar. Jadi memang nanti kita akan membuat gambar. Pertemuannya 4 kali 40 menit. Ya, hanya untuk termin yang pertama, pertemuan pertama kita adakan 2 kali 40. Kemudian nanti pertemuan kedua yang 2 kali 40. Kemudian kita lanjutkan. Apakah indikator pencapaian kompetensi yang dikehendaki? Disampaikan sebagai berikut. 1. Menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menyebutkan ragam atau jenis, unsur, corak, dan fungsi gambar ilustrasi. Itu yang kedua.
Jadi yang pertama nanti kita bisa mengetahui apakah yang dimaksud dengan gambar ilustrasi itu, ya, barangkali sudah bisa dibaca pada rangkuman materi. Kemudian apa saja ragam atau jenis, kemudian unsur, corak dan fungsi gambar ilustrasi. Kemudian indikator yang ketiga menjelaskan alat dan media atau teknik yang digunakan dalam gambar ilustrasi. Kemudian yang terakhir ada 4 indikator di sini menjelaskan langkah kerja menggambar ilustrasi berdasarkan tujuan penciptaan. Ini nanti akan kita pelajari. Tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Jadi nanti melalui diskusi dan pengamatan diharapkan peserta didik dapat yang pertama menjelaskan pengertian gambar ilustrasi. Yang kedua, menyebutkan ragam atau jenis, unsur, corak dan fungsi gambar ilustrasi. Yang ketiga, menjelaskan alat dan media atau teknik yang digunakan dalam gambar ilustrasi. Kemudian yang keempat, menjelaskan langkah kerja menggambar ilustrasi berdasarkan tujuan penciptaan. Ya. Nah, barangkali itu dasar-dasar dari kita belajar gambar ilustrasi. Sekarang akan kita mulai dari yang pertama, membahas mengenai pengertian gambar ilustrasi. Ya. Silakan dari materi rangkuman materi yang sudah ada pada masing-masing kelompok ini bisa disebutkan apakah pengertian gambar ilustrasi itu. Pengertian gambar ilustrasi. Ya, barangkali sudah ada yang bisa mewakili kelompok. Ya, Mbak Agus. Galeri ini dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas. Ulang lagi, Mbak. Karya seni dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Bagaimana yang lain? Iya, bagus sekali. Kita bisa melihat di situ bahwa gambar ilustrasi merupakan karya seni rupa dua dimensi. Jadi hanya ada dua ukuran panjang dan ukuran lebar. Nah, kemudian tujuannya apa? Bertujuan untuk memperjelas suatu pengertian. Nah, itu. Jadi ketika ada suatu pengertian, ini tidak semata-mata cukup dengan kalimat yang disampaikan saja, tetapi bisa juga dilengkapi dengan gambar. Barangkali masih ingat cerita tentang seorang pelukis yang membuat gambar-gambar yang menarik, ya, untuk supaya novelnya laris. Ya. Contoh gambar ilustrasi ini saya bawakan contohnya. Gambar ilustrasi ada di mana saja, kita bisa menjumpainya di koran. Ini ada gambarnya. Pak, itu foto, ya ini gambar, ya. Karya dua dimensi. Ini tentang apa? Berita Boyolali Smile of Java Carnival, ya. Ini di Boyolali, ya. Kemudian ada foto-foto, ada gambar, ini ada gambar gunung awan. Ya. Beritanya tentu saja sesuai dengan gambar dan isi berita adalah sinkron, sama. Ya. Ini untuk memperjelas sehingga orang akan lebih akan lebih tertarik. Pertama dengan adanya gambar, itu yang ada di surat kabar. Kemudian ini yang ada di novel. Nah ini silakan. Ya. Ini ada novel karya tulis Sutan Sati yang berjudul Sengsara Membawa Hikmat. Ya, ini ada, silakan dilihat. Kemudian ada lagi meninggal dicabik-cabik harimau. Wah, tentunya isinya seperti itu, ya. Ini contohnya, ada gambarnya, ada ceritanya di dalam. Ini salah satu fungsi
Jadi gambar ilustrasi dilihat. Hati-hati memakai susuk. Di sini ada ceritanya sakaratul maut, wanita pemakai susuk. Nah, susuk itu apa? Yang jelas bukan susukan ya. Ya, dilihat. Wah, ini ada lagi ilustrasi majalah. Majalah Bintang Cendekia. Kemudian berita yang merupakan headline ini dijadikan ilustrasi. Silakan kalau mau melihat contohnya. Masih ada lagi gambarnya menarik semua. Ini dari majalah Penyebar Semangat. Tulisannya Panjebar, tapi pembahasannya Penyebar Semangat. Ini ilustrasi majalah. Kemudian majalah Mok, ya majalah Mok. Ilustrasinya seperti ini. Ini contoh-contohnya, ya. Kemudian sudah ya. Bagaimana? Ada yang akan disampaikan? Nah, di situ diperjelas. Kamu lihat di situ, kita bisa melihat Kusmiati kami 99 halaman 46 ini menyebutkan ilustrasi gambar adalah gambaran singkat alur cerita suatu cerita guna lebih menjelaskan salah satu adegan. Nah, kemudian menurut ensiklopedia Americana tahun 1990, tujuan ilustrasi adalah untuk menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya. Ini suatu contoh, misalnya Mas Gayat bisa membaca tulisan Jepang? Enggak. Kemudian apakah ketika kita membeli produk Jepang, misalnya kita membeli pompa untuk penyedot air, pompa air ya, dengan huruf kanji, bisakah kita memasangnya? Coba, bisa masang atau tidak? Enggak, tidak tahu bahasanya. Kita tidak bisa membaca huruf kanji. Yang bahasa Jepang itu huruf kanji. Padahal ayah kita membeli pompa air keluaran Jepang. Terus cara masangnya bagaimana? Lihat gambar itu. Ya, barangkali sudah menyampaikan kelompok 4 ya. Melihat gambar ilustrasi pada brosurnya. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Pada setiap kemasan produk itu ada brosur, ya, ada brosur atau penjelasan produk tadi, spesifikasinya, termasuk juga cara memasangnya. Nah, gambar ilustrasi tadi yang ada pada brosur produk yang kita beli ini bisa membantu kita di dalam merangkai atau memasang produk yang kita beli. Jadi sudah bisa atau belum sekarang? Ya. Bisa, insya Allah bisa ya. Adik kita yang masih kecil tidak tahu bahasa Inggris karena belum sekolah, tetapi bisa nonton film kartun yang berbahasa Inggris, bahkan tertawa dengan senangnya. Itu karena melihat apa? Gambarnya. Jadi lebih cepat dipahami. Di jalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas, itu akan lebih mudah dipahami dibandingkan kalau kita memperingatkannya menggunakan kalimat. Contoh, misal ada gambar trompet disilang, itu artinya apa? Tidak, yang keras. Gambar trompet terus disilang, saya tidak boleh dari sini. Ada yang bisa menambahkan? Ya, dilarang
membunyikan klakson. Ya, dilarang membunyikan tanda klakson. Ya, kenapa? Barangkali tentunya sudah diperhitungkan di situ membutuhkan tempat yang tenang. Misalnya ada rumah sakit atau panti lansia di mana membutuhkan ketenangan, tidak boleh gaduh atau bisik. Itu contohnya. Itu ya. Sampai di sini ada yang akan ditanyakan mengenai pengertian gambar ilustrasi. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Berikutnya, apa saja unsur gambar ilustrasi? Ya, unsur-unsur gambar ilustrasi. Unsur-unsur gambar ilustrasi ini sama seperti unsur gambar yang lain. Contoh, untuk gambar ragam hias kemarin itu kan ada motif hewan, motif manusia, motif alam benda. Nah, di sini sama. Kita lihat unsur-unsur gambar ilustrasi terdiri atas manusia, jadi motif manusia, kemudian binatang, kemudian tumbuhan, dan objek lain. Objek lain di luar itu misalnya seperti tabel, bagan, diagram, dan lain-lain. Semua informasi-informasi yang bisa memberikan atau memperjelas suatu keterangan atau teks, itu gambar ilustrasi, itu ya. Kemudian fungsinya, kita lihat apa saja fungsi gambar ilustrasi. Ya, kelompok 2, coba dibaca di situ. Memberikan kejelasan suatu naskah. Memberikan kejelasan suatu naskah, buku atau cerita. Ya, di situ ada ya di situ. Kamu pegang apa itu? Contoh majalah apa? Nah, majalah Hidayah ya, majalah Hidayah. Ada berita yang sangat ditonjolkan di situ. Ya, gambarnya bahkan dipampang di depan ya. Nah, itu nanti aku perjelas. Belum membaca saja kita sudah punya gambaran, sudah akan ada penggiringan imajinasi. Oh, berarti beritanya kurang lebihnya nanti seperti ini. Ya, ada seorang wanita ya di situ ya, yang menggunakan susuk. Nah, padahal menurut agama yang kita anut itu termasuk tindakan musyrik. Nah, sehingga pada waktu meninggal ini menghadapi permasalahan di situ kan ya? Ya. Ya, ini gambar ya. Kemudian ragamnya, ragam atau jenis gambar ilustrasi. Yang pertama ada ilustrasi tentang kesehatan, kemudian alam, kemudian fashion, ilustrasi penerbitan, ilustrasi teknikal, nah, contoh-contohnya nanti kita bisa melihat di sini ilustrasi sains atau kesehatan. Ini ada gambar otak manusia. Ya. Biasanya yang banyak menggunakan ilustrasi sains atau kesehatan, ilustrasi sains atau kesehatan atau perobatan ini adalah yang pertama kalau di sekolah itu mata pelajaran IPA, ya, baik biologi maupun fisika. Kemudian medis, ini untuk kesehatan. Kita lihat berikutnya contoh gambar yang lain. Oh, ini fisika ya. Jadi atom. Ya.
Kalau di Indonesia itu suka dimakan atau bukan ya, kacang atau ya. Anatomi tubuh manusia. Oh, di mana kira-kira letak jantungnya? Nah, kalau ada yang nyanyi sakitnya di sini, itu yang sakit yang mana? Kita lihat hatinya yang mana. Nanti kita ingat pelajaran biologi. Itu ada lambung, ada usus, di mana kita tidak bisa melihat secara langsung dalam kehidupan sehari-hari karena membutuhkan alat yang atau media yang tepat, misalnya gambar. Kalau kamu besok kuliah di kedokteran, maka ada mata kuliah bedah atau otopsi jenazah. Jadi benar-benar membuka tubuh manusia dibedah, dilihat jantungnya, lambungnya, ususnya kayak apa, dengan makna yang sebenarnya. Kalau di sekolah sini sementara dengan SMA menggunakan alat peraga yang dari masuk kertas atau dari plastik, ya dari plastik. Ini ya contoh ilustrasi sains. Kemudian yang kedua ilustrasi alam. Ini ada gambar, lain ada gambarnya. Gambarnya bagus sekali, seperti Teletubbies. Sederhana. Ini alam ya. Jadi menceritakan tentang keadaan alam. Kemudian fashion. Nah, fashion seperti apa di sini kita lihat. Oke. Ada yang gambarnya seperti itu. Contoh gambar yang pertama. Ada lagi yang berupa, nah seperti garis-garis. Tempat masa orang cuma garis-garis. Ini kan namanya gambar ilustrasi. Apa ada seorang gadis yang kakinya hanya segaris, rambutnya segaris, lehernya segaris kaki. Nah itu hanya mengilustrasikan saja. Kira-kira kalau ini. Kemudian kalau permainan anak-anak itu ada ya? Iya ya. Nanti ada bajunya. Namanya apa? Baby-babyan. Baby-babyan. Ilustrasi penerbitan. Tadi contohnya langsung. Ini dicarikan contoh ada Arjuna Sosrobau. Masih ingat cerita Arjuna Sosrobau? Itu ada Arjuna yang Arjuna Sosrobau itu nama mudanya Raden Sumantri. Raden Sumantri punya adik. Itu yang sebelah itu adiknya. Lupa kok jelek banget. Dalam cerita begitu. Adiknya seperti raksasa kecil. Wajahnya menakutkan. Namanya Kokrosono itu ya. Ini sedikit saja namanya Kokrosono. Nah, dalam cerita nanti Sumantri ini mendapat tugas yang tidak bisa dikerjakan sendiri, yaitu memindah Taman Sriwedari, bukan yang ada di Solo ya. Taman Sriwedari untuk dipindahkan ke Istana Mairokocho. Nah, Sumantri tidak bisa, padahal itu merupakan persyaratan untuk menjadi patih. Nah, dalam keadaan galau, ya galau ya, sampai sekarang galau ya, bingung, akhirnya kata Sumantri sebenarnya tidak suka dengan adiknya. Kenapa? Karena Sumantri gagah, ganteng, adiknya jelek sekali. Nah, hanya kemudian karena dengan terpaksa Sumantri menyetujui persyaratan adiknya, yaitu adiknya yang sakti mandraguna, lebih sakti dari Sumantri, mampu memindahkan Taman Sriwedari. Hanya syaratnya satu, adiknya diperbolehkan ikut dengan kakaknya, cuma itu saja. Nah, karena terpaksa disanggupi, padahal jadi ya sebenarnya tidak suka. Taman Mairokocho, Taman Sriwedari dipindahkan, kemudian Sumantri jadi patih. Nah, pada suatu hari Kokrosono menagih janji datang ke taman.
putri-putri pada ketakutan karena mengira ada raksasa tapi kecil dia. Hitam maksudnya ya, ketakutan. Nah, Sumatri datang, Surapati dia mengamankan termasuk lingkungan istana. Datang, Kaposono disuruh pulang, tapi Kaposono tidak mau karena Sumatri sudah janji bahwa Sumatri akan selalu bersama dengan Kaposono. Sumatri menakut-nakuti menggunakan panah. Namun orang belum tak panah loh ya, tak ceprek. Nah, tapi Kaposono bertahan, tidak mau pergi karena sudah lama gemeter, apalagi mendengar raja sudah mendatangi. Karena Kaposono meninggal, arwahnya terus gitu ya, pakai gitu ya. Arwahnya terbang, tapi masih sempat memberikan pernyataan, Kakang Sumatri, saya tunggu di Nirwana, ditunggu di sana. Ini ceritanya, cerita Arjuna sosok. Silakan nanti dibaca sendiri. Ibu sayang kamu, tidak ada ibu yang tidak sayang. Tadi malam Lesti menyanyikan apa ya lagu apa? Keramat Tolong karena ingat sama ibu. Berikutnya contoh ilustrasi teknikal. Cara pemasangan ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini ada, ini gambar teknik dari produksi mobil. Itu ada gambarnya. Kira-kira kalau orangnya duduk itu bagaimana posisinya, itu ada. Ada ya. Ini ilustrasi teknikal. Kemudian ilustrasi hewan, ini kita yang paling hafal ya. Ini siapa yang mau berkorban? Ini kambing, korban, ini sapi ya. Jadi nanti kalau kita membuat menggambar sapi, ya jangan jadi kambing. Apa malah jadi ayam, nah itu malah lebih parah lagi ya. Kenapa sapi pak kok kayak ayam? Jadi masing-masing nanti ada pola tersendiri ya. Ini berbicara masalah menggambar hewan. Ilustrasi maklumat. Ini ada gambar tentang suatu jalur atau registrasi. Reseller melakukan promosi lewat website atau blog, Facebook, forum dan sebagainya. Buyer, orang yang membeli melakukan pembelian. Buyer membayar dan seterusnya. Ini contoh maklumat, pemberitahuan bagaimana prosedurnya. Besok kalau kamu membuat SIM di Polres, ini ada alurnya cara membuat SIM. Langkahnya dari bagian ini terus kemana ada itu di situ. Kemudian di puskesmas juga ada, saya juga membuat SIM cara berobat. Kemudian ilustrasi yang berikutnya adalah ilustrasi vignette. Apa gunanya ilustrasi vignette? Untuk ya, jadi sifatnya mengisi ruang yang kosong. Nah, ini ya. Ya, seperti itu. Ilustrasi vignette. Unsur-unsurnya apa? Ya macam-macam yang bisa dimasukkan sesuai dengan fantasi masing-masing. Contohnya di sini ada gambar wajah manusia. Lupa separuh ya tidak apa-apa. Tidak ada lengkap. Terus ada unsur-unsur lain juga gabung-gabung. Ini unsur apa ini? Hewan. Ini ada cakarnya ya, ada telinga di sini, ada mata lagi, bibir, macam-macam. Ini pagar ya, ilustrasi berikutnya ya. Kemudian kita lihat corak gambar ilustrasi. Kita bisa melihat bahwa corak gambar ilustrasi sesuai dengan rangkuman materi di situ ada berapa?
lihat realis. Tuh ya. Realis. Gambar ilustrasi realis ini dibuat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Iya, kita lihat di situ menggambar telapak tangan. Nah, ini menggambar telapak tangan di sini. Ya. Menggambar telapak tangan ini. Jari-jari tangan. Kemudian gambar seorang bapak penjual apa dia? Ini realis. Nah, realis ya. Terus berikutnya corak gambar ilustrasi berikutnya adalah corak gambar ilustrasi kartun. Nah, kartun seri ini ya. Kartun seri. Kawannya yang di bawah Nobita ya. Ini ilustrasi kartun. Kalau tadi ilustrasi apa? Yang sebelumnya realis. Realis. Kemudian kartun. Ya. Kemudian corak gambar berikutnya corak gambar karikatur. Gambarnya dari situ. Ini dekoratif ya, kartun. Dan kita kembali dulu corak gambar ilustrasinya. Realis. Kartun. Ya, dekoratif. Ini gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar yang fungsi utamanya adalah sebagai penghias ruangan. Ini gambar dekoratif. Oke. Kemudian untuk media gambarnya, kemarin kita sudah membahas sedikit tentang yang disebut dengan trackpad. Trackpad ini bentuknya seperti ini. Loh, kok kayak tombak? Nah, kita lihat tinta dimasukkan di sini. Ini tempat tinta. Kemudian pada ujungnya yang sangat runcing itu tintanya mengalir di situ, runcing tapi tidak tajam. Aneh ya, runcing tapi tidak tajam, jadi kertasnya tidak akan rusak. Ini trackpad. Nah, ini cara menggunakannya. Jadi Pak apa jaga? Iya, hanya bedanya apa? Menggunakan tinta, tidak pakai pen. Nah, ini gerakan menarik pena, hasilnya berapa derajat itu ada. Jadi supaya garisnya besar, garisnya sangat kecil itu sudah ada. Kemudian selain trackpad ada alat lain yaitu rapido. Rapido seperti ini, kayak ballpoint, iya, hanya bisa dipisah-pisah. Harganya ya lumayan mahal. Tinta rapido itu saya pernah mencoba menuliskan di kertas, kemudian kertasnya dibakar, sebelum kertasnya diremuk itu masih ada gambarnya. Ya, jadi tintanya gambarnya masih kelihatan. Tapi kalau kertasnya sudah diremuk ya hilang ini. Jadi ini tempat tintanya di sini. Kemudian ini adalah mata penanya, mata. Nah, kemudian ini ini ada kawat kecil. Kawat kecil ini nanti fungsinya untuk apa? Memperlancar tinta yang keluar di sini ya. Dikocok-kocok memang ya. Ini dimasukkan ke sini, terus ditutup pakai ini. Ini ada tutupnya, ditutup, terus dimasukkan ke bagian ini, bagian sebelah sini. Terus di atasnya ini. Nah, yang ada tintanya, jadi isi tintanya di situ, kemudian ditutup, terus ini dipasang. Itu rapido, ya rapido ya. Kemudian media lain, misalnya cat akrilik.
ini rapido ya. Nah ini memperjelas yang tadi ini tintanya ini tinta rapido. Dan selesai ya. Oke, sebelum kita lanjutkan dengan tugas, barangkali ada yang akan ditanyakan? Ya, jika ada, sudah jelas penjelasan tentang gambar ilustrasi ya? Ya. Berikutnya, ini ada tugas yang diselesaikan secara kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 6 ya, ini. Coba ini dibagikan dulu. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, terakhir kelompok 6. Diamati dulu gambarnya, perintahnya sudah ada di situ ya. Diamati gambar yang ada pada masing-masing tugas kelompok, ada satu gambar di situ. Kemudian diskusikan dengan teman dan berikanlah deskripsinya. Maksudnya apa? Sudah paham? Diceritakan. Contoh ini. Di Samsung masa depan cerah, ini ada gambar ilustrasi seperti itu. Silakan dengan kelompok kamu. Untuk kelompok 1 ini mendiskusikan. Kemudian berilah penjelasan atau deskripsinya. Ini maksudnya apa? Kalimatnya bebas. Ya. Kelompok 2, siap. Pensilnya gede banget. Siap ya. Apa itu maksudnya? Silakan kamu deskripsikan. Ya. Ini maksudnya siap apa ya? Kalau kita melihat itu ada anak dengan seragam SD, masih pakai celana pendek, ya, siap gitu. Kelompok 3, nah, bangga ya, bangga lagi belajar ABCD. Nah, paham ya maksudnya? Itu gambar ilustrasi yang menceritakan tentang apa, pesannya apa. Contoh misalnya, sekalipun sudah sepuh tapi masih mau atau tekun belajar. Ini pemberantasan buta aksara kan ya. Ya ini kelompok 4 dilarang mencontek. Ujian kumisel apa guru itu? Itu bukan rok. Itu kan pakai PS ya. Itu kan dulu kumisel. Masa dulu kumisel? Nah ini berarti mengisyaratkan apa? Ada pesan-pesan yang disampaikan di situ kan, bahwa tidak boleh. Silakan dengan kelompok kamu susun kalimatnya, tapi akan dipaparkan masing-masing kelompok ini. Nah ini kelompok 5, kelompoknya Dayak. Kalau berangkat cium tangan atau tidak sampai Bapak. Ini pesan moral apa kan ya? Belum ini kelompok terakhir. Dulu malah Mang Sandi Suno malah pakai melontrok. Nah ya itu ya. Selama sampai melontrok ya. Bahwa ini perkelahian atau tampilan pelajar. Silakan itu ada gambar yang harus kamu amati, kemudian di bawahnya kamu berikan deskripsinya. Gambar tadi tujuan utama dan pesan yang dimaksudkan. Barangkali jelas, silakan tugasnya langsung dikerjakan dengan waktunya yang sudah semakin siang ya. Di situ saja, langsung ini kan coretan dulu ya. Silakan.
salah satu yang bisa menunjukkan ya atau membentuk kalimatnya itu ya ini yang belajar terus jangan lupa nama kelompok ya, nama kelompok. Sekarang kelompok insya Allah ini Pak Guru dan Bu Susi berterima kasih. Jadi kan perlu tahu namanya ya. Anggotanya ditulis. Terima kasih sudah membantu untuk bersama-sama membuat video mereka. Tapi meskipun susah harus tetap ditempuh demi apa yang masuk ke kalian. Jadi belajar itu memang susah, ya kan? Perlu pengorbanan, tapi nanti ujung-ujungnya kita belajarnya naik. Ya, itu ya. Di sini saja salah satu ya. Nanti salah satu mewakili untuk presentasi Pak membacakan ya. Nadia yang sekarang tulis, ada yang tidak tulis nanti yang membacakan. Ya. Lalu makan. Ya ada juga waktunya. Sudah selesai. Singkat saja, tidak usah terlalu panjang, 2 atau 3 kalimat cukup. Ya. Ya silakan mulai dari kelompok 1, salah satu mewakili. Tolong yang lain memperhatikan, kemudian mungkin bisa memberikan tanggapan, ya, memberikan tanggapan. Belajar itu memang susah, tapi harus ditempuh untuk masa depan yang cerah. Butuh kerja keras dan usaha untuk mencapainya. Belajar itu memang perlu kerja keras. Bagaimana, setuju? Kelompok 2 salah satu mewakili ya. Ya bukan kemampuan. Untuk pengamatan, siap untuk belajar. Saya siap untuk belajar. Saya siap untuk belajar untuk masa depan agar masa depan saya lebih baik. Masa depan lebih baik, berarti kita harus siap belajar. Bagaimana yang lain perlu menambahkan?
Ada tambahan lagi untuk kelompok 2? Sebentar, di sini dulu. Ya, di sini dulu. Barangkali ada yang mau menanggapi atau menanyakan sesuatu. Cukup? Kalau tidak, kita beri kelompok 3. Baik, ini yang paling menyenangkan ini. Artisnya cantik-cantik dan ganteng. Iya. Ada artis yang sedang belajar. Ya, silakan kelompok 3. Deskripsi, walaupun sudah tua masih mau belajar untuk memberantas buta huruf. Karena sekarang banyak sekali orang tua yang buta huruf dan tidak bisa membaca dan menulis. Pesan, selagi kita masih muda seharusnya kita belajar. Jangan sampai menunggu tua. Karena kalau kita belajar di masa muda, bagaikan mengukir di atas batu yang kekal dan tidak mudah hilang. Tapi kalau kita belajar di masa tua, bagaikan mengukir di atas air yang baru mengukir sudah langsung hilang. Tepuk tangan. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Pak gurunya Bapak Palu ya. Silakan. Gambar ilustrasi tersebut menggambarkan tentang peraturan ujian, yaitu dilarang mencontek. Karena pada dasarnya ujian adalah kegiatan mengukur kemampuan mata kita seberapa jauh kita melakukan kegiatan pembelajaran. Pesan atau amanat. Dalam ujian, kita dilarang mencontek karena usaha seseorang dalam menentukan satu jawaban itu perlu sebuah usaha besar dalam belajar. Dan ketika ujian, kita dianjurkan untuk belajar dengan giat agar tidak bingung untuk menentukan jawaban. Karena usaha yang baik akan menghasilkan hal yang luar biasa. Iya, pesan yang sangat dalam adalah kejujuran. Kelompok 5. Kelompok 5 ini anak mencium tangan orang tuanya. Silakan. Ya. Gambar tersebut merupakan gambar realis yang menceritakan dua anak yang patut dicontoh karena sebelum berangkat sekolah mereka meminta izin dan bersalaman kepada orang tua. Pesan, sebelum berangkat sekolah sebaiknya kita meminta izin dan bersalaman kepada orang tua. Iya, tidak hanya berangkat sekolah. Tepuk tangan lagi. Nah, ini. Gambar ini menceritakan sekelompok pelajar yang sedang tawuran. Kegiatan ini sangat salah karena merugikan diri sendiri dan orang lain. Iya. Tidak boleh tawuran karena apa? Merugikan diri sendiri. Kemudian presentasi dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5 dan kelompok 6. Untuk kegiatan penutup barangkali ada yang akan disampaikan. Untuk hari ini materi tentang gambar ilustrasi belum selesai karena kita masih punya pertemuan minggu depan. Untuk minggu depan nanti tolong di rumah mulai dipersiapkan ya, dipersiapkan karena minggu depan kita akan membuat gambar ilustrasi dengan tema kegiatan siswa di sekolah. Nah, jadi selama waktu 1 minggu kita bisa mengumpulkan informasi bagaimana kegiatan di sekolah itu, kemudian nanti kalau kita buat gambarnya seperti apa. Misalnya contoh kegiatan sekolah di lapangan olahraga, kegiatan sekolah di ruang kelas, di ruang kopsis, di ruang baca perpustakaan, atau di ruang praktek lab komputer, lab IPA dan lain-lain. Silakan nanti selama 1 minggu ini cukup waktunya ya untuk informasi. Kemudian insya Allah minggu depan membawa alat gambar, buku gambarnya ukuran A3 ya, kemudian pensil dan kalau ada pewarna ya, kalau ada pewarna dibawa pewarna. Barangkali itu sebelum kita akhiri mungkin ada yang akan disampaikan dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kalau tidak ada, waktu kita
saya mengucapkan mohon maaf ya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan dalam menyampaikan materi hari ini bisa tertutup dengan kamu menambah jam belajar di rumah. Ya, itu saja. Kalau tidak ada hal yang akan disampaikan, terima kasih.